Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yunafisa dengan ujung NIM 045 dari kelas L1. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu valuasi ekonomi. Jadi valuasi ekonomi merupakan suatu proses untuk memberikan nilai pada suatu barang, jasa, dan juga sumber daya alam yang sebenarnya tidak selalu memiliki harga di pasar. Kemudian tujuan dari valuasi ekonomi ada 4 poin. Yang pertama, untuk mengukur nilai manfaat sumber daya alam dan juga lingkungan. Yang kedua, untuk membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, konservasi atau pemanfaatan sumber daya alam agar lebih bijak. Yang ketiga, untuk membandingkan biaya dan juga manfaat dari suatu kegiatan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran bahwa sumber daya alam punya nilai besar meskipun tidak diperdagangkan. Kemudian, dua komponen dari Total Economic Value atau TEV. Jadi, Total Economic Value merupakan kerangka untuk menghitung nilai total dari suatu sumber daya alam, yang dimana terdiri dari dua komponen besar. Yang pertama yaitu use value atau nilai guna. Jadi, nilai yang diperoleh dari pemanfaatan langsung ataupun tidak langsung. Contohnya dari direct use value yaitu hasil laut, kayu, dan juga pariwisata alam. Kemudian dari indirect use value, jasa ekosistem seperti penyimpanan karbon ataupun perlindungan pantai. Yang kedua, dari non-use value atau nilai non-guna, di mana nilai yang tidak terkait dengan penggunaan langsung. Contohnya, existent value atau nilai karena tidak tahu suatu spesies, misalnya penyu itu tetap ada. Kemudian, bequest value atau nilai karena kita ingin sumber daya alam itu tetap ada untuk generasi yang akan datang. Kemudian, metode yang sering digunakan dalam valuasi ekonomi itu ada 4. Yang pertama, metode harga pasar konvensional, di mana menghitung nilai berdasarkan harga jual beli yang ada di pasar. Contohnya, nilai ikan yang dihitung dari harga pasar per kilo, di mana cocok untuk barang yang memang diperdagangkan. Yang kedua, yaitu metode pasar pengganti atau substitute market method, di mana menggunakan nilai dari barang atau jasa yang bisa menggantikan fungsi sumber daya tersebut. Contohnya, jika hutan mangrove itu hilang, biaya membuat tanggul beton untuk menahan abrasi bisa digunakan sebagai nilai penggantinya. Yang ketiga, yaitu metode simulasi pasar, di mana menanyakan langsung kepada masyarakat berapa mereka bersedia membayar atau bersedia menerima kompensasi untuk menjaga ataupun mengganti sumber daya alam tertentu. Contohnya itu, masyarakat ditanya berapa rela membayar per bulan untuk menjaga agar sungai di suatu tempat itu agar tetap bersih. Baiklah, yang terakhir itu metode transfer keuntungan, di mana menggunakan hasil studi valuasi dari tempat lain yang mirip dan cocok untuk diterapkan di suatu lokasi yang ingin kita uji atau kita kaji. Lalu ada metode partisipatori, valuasi ekonomi partisipatori, di mana melibatkan masyarakat dalam menilai langsung manfaat dari suatu sumber daya alam yang biasanya lewat diskusi kelompok ataupun musyawarah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.